Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari mesin bubut konvensional. Mungkin sebelum teman-teman masuk ke dalam praktek, alangkah baiknya teman-teman tahu dulu apa saja komponen-komponen utama atau bagian-bagian utama dalam mesin bubut konvensional. Langsung saja ke dalam PPT-nya, yaitu pengenalan mengenai mesin bubut konvensional. Sebelum kita masuk ke dalam bagian-bagian utamanya, alangkah baiknya kita ulas terlebih dahulu apa itu mesin bubut. Nah, di sini mesin bubut adalah perkakas yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai proses seperti pemotongan, pengaplasan, knurling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka, dan pemutaran dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetris terhadap semuanya. Nah, pada mesin bubut ini kita mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Dan pada mesin bubut ini hasil dari pekerjaannya itu biasanya cenderung berbentuk tabung seperti itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam bagian-bagian dari mesin bubut. Nah, oke teman-teman, ini adalah gambaran atau keseluruhan dari mesin bubut itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang lihat, sudah banyak tahu juga kan bentuk dari mesin bubut itu seperti ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum paham, ya seperti inilah bentuk dari mesin bubut itu. Dan jika teman-teman belum tahu komponen-komponen bagian-bagiannya, mungkin saya akan jelaskan di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam bagian-bagian utama dari mesin bubut itu sendiri. Yang pertama adalah blade. Nah, blade ini merupakan salah satu bagian dari mesin bubut yang berfungsi sebagai jalur dari bergeraknya plat bubut itu sendiri dan untuk pemasangan dari eretan-eretan itu sendiri. Oke, lanjut ke dalam headstock. Nah, di sini di dalam headstock ini ada berbagai macam komponen yang nanti akan saya jelaskan. Nah, fungsi dari headstock sendiri itu untuk sebagai spindle berputar atau berputarnya spindle, terus pemasangan cat dan juga pemasangan benda kerja yang akan dikerjakan. Mungkin semua akan tertera di sini di headstock itu sendiri. Biasanya headstock itu terletak di bagian kiri mesin bubut. Oke, selanjutnya ada tailstock itu. Nah, perbedaan dari headstock dan tailstock itu biasanya tailstock itu biasanya bisa dilepas pasang dan juga digeser. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu untuk menyangga benda kerja yang biasanya itu ukurannya panjang, jadi agar berputarnya itu nanti jika ada tailstock akan berputar secara simetris dan tidak goyang. Jika tidak ada penyangga ini, kemungkinan jika bendanya panjang itu akan bergoyang pada saat spindle berputar seperti itu. Selanjutnya ada toolpost. Nah, pada bagian toolpost ini yang berfungsi untuk tempat dipasangnya pisau atau pahat bubut. Nah, di dalam toolpost sendiri ada 4 bagian yang bisa dipasang oleh pahat bubut itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke dalam cak. Nah, pada bagian cak ini yang sudah saya jelaskan tadi pada headstock. Nah, di dalam headstock itu ada bagian namanya cak. Cak ini yang berfungsi untuk mencekam atau memasang benda kerja. Nah, di dalam cak ini ada berbagai jenis. Salah satunya yaitu cekam rang 3 yang bisa teman-teman lihat pada bagian gambar, yaitu dengan gigi 3. Yang berfungsi untuk apa? Nah, cak atau cekam rahang 3 ini berfungsi untuk
memudahkan teman-teman, karena di dalam cak rang 3 ini kita mengencangkan salah satu tempat untuk mengencangkan. Nah, ini semua langsung bergerak menuju ke titik yang sama. Jadi biasanya ini digunakan untuk pekerjaan yang cenderung bendanya itu tabung, jadi langsung simetris, dan mungkin kalau ada pergerakan sedikit itu hanya mensetnya sedikit saja. Nah, salah satu contoh cekam yang lain yaitu cekam rahang 4 atau cak rahang 4. Nah, itu biasanya digunakan jika benda itu tidak simetris atau tidak tabung lah. Bedanya cak rahang 3 dan rahang 4 ini, jika rahang 4 itu kita memutarnya satu persatu, jadi tidak langsung tiga-tiganya menuju ke titik yang sama. Nah, biasanya cak rahang 4 itu digunakan untuk benda yang tidak simetris, bahkan benda yang berbentuk balok atau persegi 4, tapi dengan setting yang lumayan sulit. Itu salah dua contoh dari cak sendiri. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, ada carriage atau eretan. Nah, fungsi eretan ini seperti yang saya katakan di awal pada bagian bed, itu untuk pergeseran atau untuk kita menggeser toolboxnya agar nanti kita bisa memahat atau memotong benda kerja itu sendiri. Nah, ada 3 bagian, ada mesin bubut yaitu eretan alas atau eretan memanjang, eretan lintang atau eretan lintang, dan eretan atas. Nah, fungsi dari eretan ini, eretan alas atau eretan memanjang itu kita memutar tuas ini pada sumbu Z, dan jika eretan lintang ini kita memutar pada sumbu X. Sedangkan eretan atas biasanya ini digunakan untuk pembubutan tirus. Kita permudah dengan eretan atas ini yang bisa di adjustable. Oke, selanjutnya ada handle. Nah, pada bagian handle ini merupakan bagian penting karena kita akan men-setting mesin bubut dengan ketentuannya pada handle ini. Di gambar ini ada handle yang atas ini adalah handle pengatur spindle atau pengatur RPM untuk mengatur kecepatan daripada kecepatan spindle itu sendiri sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Hasilnya yang bawah ini adalah handle untuk mengatur ulir kiri ataupun ulir kanan. Dan selanjutnya karena gambarnya terpotong, di bawah ini sebenarnya ada tuas untuk mengatur ukuran dari ulir. Jadi ketika kita mau mengulir, kan ada ketentuannya pada tabel yang di sini. Nah, kita setting pada bagian tuas yang bawah. Oke, selanjutnya ada gearbox. Nah, gearbox ini untuk menyimpan tempat penyimpan gear ataupun menyimpan mesin pada mesin bubut itu sendiri. Nah, ini terletak pada bagian kiri mesin bubut atau headstock, samping headstock itu. Selanjutnya ada selang coolant. Nah, selang coolant ini berfungsi untuk mengeluarkan coolant atau pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan benda kerja dan juga pahat agar tidak mudah panas dan membuat pahat tidak cepat aus. Nah, sekian video dari saya. Mungkin itu hanya sebagian kecil dari komponen-komponen utama dari mesin bubut. Untuk saja untuk komponen pendukung ataupun komponen-komponen yang lain nanti kita akan bahas pada saat praktek agar teman-teman lebih jelas untuk kedepannya. Untuk video ini hanya pengenalan bagian-bagian mesin bubut yang utama saja. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurangnya pada video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.